Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini, kita akan memasuki dunia yang penuh dengan kisah-kisah luar biasa, cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita yang bukan hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan menyelami salah satu cerita rakyat Indonesia yang penuh makna yakni cerita Kayangan Api. Dengarkan baik-baik, karena dari kisah ini, kita bisa belajar banyak hal tentang keberanian, kejujuran, dan kearifan nenek moyang kita. Siapkan diri kalian, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai perjalanan kita ke dunia cerita rakyat. Selamat menyaksikan. Di tengah hutan belantara yang penuh misteri, Raka dan Kijoyo berjalan menuju sebuah tempat yang disebut Kayangan Api. Pohon-pohon tinggi menjulang, suara burung hutan terdengar samar, dan di kejauhan, cahaya api abadi berpendar dari celah bebatuan. Guru, apakah kita sudah dekat dengan Kayangan Api? Saya sudah mendengar banyak cerita tentang tempat ini, tapi belum pernah melihatnya langsung. Benar, Raka. Sebentar lagi kita akan sampai. Tempat ini bukan sembarang tempat, melainkan warisan leluhur yang harus dihormati. Kenapa api di sini tidak pernah padam? Bukankah api biasanya membutuhkan kayu atau minyak untuk terus menyala? Itulah keajaiban Kayangan Api. Api ini berasal dari perut bumi dan telah menyala sejak zaman dahulu. Konon, api ini pernah digunakan oleh seorang empu sakti bernama Empu Supa untuk menempa pusaka. Dahulu, Empu Supa adalah seorang pandai besi sakti. Ia memiliki ilmu tinggi dalam menempa senjata pusaka. Saat bertapa di tempat ini, ia menemukan api abadi yang sangat cocok untuk menempa pusaka berkekuatan luar biasa. Keris maupun pedang yang ia ciptakan memiliki kekuatan luar biasa, dan hanya mereka yang berhati bersih yang dapat menggunakannya dengan benar. Empu Supa, buatkan aku sebuah pedang sakti yang tak terkalahkan. Aku hanya akan menempa pusaka bagi mereka yang memiliki niat baik dan hati yang bersih. Kau sombong, Empu. Aku akan mengambil api ini sendiri. Api ini bukan sembarangan api. Hanya mereka yang menghormatinya yang dapat mendekatinya. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa Kayangan Api adalah tempat suci yang harus dihormati. Tidak ada yang tahu pasti, Raka. Beberapa orang percaya bahwa setelah sekian lama bertapa dan menempa pusaka di sini, Empu Supa mencapai moksa, meninggalkan dunia fana ini dan bersatu dengan alam. Namun, warisannya tetap ada, yaitu api abadi ini yang terus menyala hingga kini. Jadi guru, tidak heran jika banyak orang yang datang ke sini untuk berdoa dan mencari berkah. Betul, Raka. Tapi kita harus selalu menghormati tempat ini. Tidak boleh bersikap sembarangan atau berkata-kata buruk. Karena tempat suci seperti ini harus dijaga dengan baik. Saya mengerti, guru. Saya akan selalu menghormati Kayangan Api dan kisah yang diwariskannya. Mereka berdua berdiri dalam diam, menikmati keajaiban alam yang ada di hadapan mereka. Kayangan api terus menyala, seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan kebesaran ilmu leluhur. Kayangan Api adalah sebuah tempat suci di Bojonegoro yang memiliki api abadi yang tidak pernah padam. Dalam cerita video, kita disuguhkan bagaimana ilustrasi mengunjungi tempat ini untuk mengetahui kisah di baliknya. Api tersebut dahulu digunakan oleh seorang pandai besi sakti bernama Empu Supa untuk menempa pusaka. Empu Supa dikenal sebagai empu yang memiliki ilmu tinggi, dan setelah sekian lama bertapa di tempat ini, ia menghilang, dipercaya telah mencapai moksa. Masyarakat menganggap Kayangan Api sebagai tempat suci yang harus dihormati. Banyak orang datang untuk berdoa dan mencari berkah. Cerita ini mengajarkan pentingnya menghormati alam, menjaga tradisi, dan memahami nilai sejarah yang diwariskan oleh leluhur. Sekarang kita coba untuk menggali cerita tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Siap! Let's go! Pertanyaan pertama, siapakah nama pemuda yang bertanya tentang Kayangan Api kepada gurunya? Pertanyaan kedua, apa keistimewaan Kayangan Api? Pertanyaan ketiga, siapakah tokoh sakti yang dahulu menggunakan Kayangan Api untuk menempa pusaka? Pertanyaan keempat, mengapa masyarakat menganggap Kayangan Api sebagai tempat suci? Pertanyaan kelima, apa pesan moral utama dari cerita Kayangan Api?